salam sehat dan salam fisika. Jumpa dengan Ibu Rostina Sebayang. Kita belajar fisika kelas 10. Judul materi kita itu adalah gerak jatuh bebas. Apa itu gerak jatuh bebas? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuhnya benda dari ketinggian dengan kecepatan awal 0, artinya tanpa kecepatan awal. Itulah gerak jatuh bebas, ya. Jadi ciri-cirinya adalah P0-nya 0. Nah, gerak jatuh bebas itu merupakan GLBB. Yang lalu kita udah belajar GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Ada 3 rumus yang harus kamu hafal. Yang pertama adalah VT sama dengan P0 tambah A kali T. Ya kan? Tadi kalau pada gerak jatuh bebas P0-nya 0, ini 0. Ya kan? Jadi PT sama dengan 0 tambah pada gerak jatuh bebas yang menarik benda itu tertarik ke bawah adalah percepatan gravitasi. Sehingga A itu sama dengan G. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Itu nilainya nanti 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga rumus yang pertama itu menjadi A kali T. Jadi rumusnya PT sama dengan G kali T. Jadi A-nya diganti G. Itu ya. Rumus kedua pada GLBB adalah S sama dengan P0 kali T tambah setengah AT kuadrat, kan gitu ya. Nanti A-nya ini jadi G. Sedangkan S itu jarak. Jadi kalau pada gerak jatuh bebas bukan jarak lagi dibuat. Namanya pada ketinggian. Berarti S itu menjadi H. Sedangkan A tadi jadi G, sehingga ini menjadi H sama dengan ini jadi 0 ya. P0-nya kan 0. 0 tambah setengah GT kuadrat. Atau ini ditulis H sama dengan setengah GT kuadrat. Inilah rumus yang kedua. Yang ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2 AS, kan gitu ya. Tadi S ini jadi H ya. A-nya jadi G. Ini menjadi VT kuadrat sama dengan ini 0 2 kali GH. Atau bisa menjadi VT sama dengan akar 2 kali G kali H. Karena ini kan kuadrat ya. Ini dihilangkan kuadratnya, ini jadi A akar. Sehingga rumusnya inilah dia, ada 3. Supaya lebih rapi ini dia. Catat rapi. Yang pertama ini dia rumus gerak jatuh bebasnya, yaitu PT sama dengan G kali T. Rumus keduanya adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Rumus yang ketiga menjadi PT kuadrat sama dengan VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H, atau VT sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Dengan keterangan simbol H itu adalah ketinggian benda yang diukur dari tanah. Satuannya meter, T itu waktu, G itu percepatan gravitasi bumi. Ya, gravitasi bumi ini ya. Itu nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Ini adalah konstanta, ketentuan. Sedangkan VT adalah kecepatan akhirnya. Satuannya meter per sekon. Nah, itulah yang harus kamu hafal rumus untuk gerak jatuh bebas. Ya, ingat ya, gerak jatuh bebas itu gerak jatuhnya benda dari ketinggian tanpa kecepatan awal. Artinya kecepatan awalnya itu V0-nya adalah 0 gitu ya. Jadi ini kamu hafal rumusnya, rumus dari gerak jatuh bebas. Oke, kita ambil contoh soal. Ini dia.
Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tugu dengan ketinggian 100 meter. Lalu berapakah ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon, dengan G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi diketahui tadi adalah H-nya 100 meter, lalu G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu apalagi P0-nya pasti 0 ya, karena dia gerak jatuh bebas. Pertanyaannya adalah berapa ketinggiannya pada saat kita buatlah H1, pada saat T1-nya adalah 1 sekon. Yang kedua H2-nya berapa pada saat T2-nya adalah 2 sekon. Yang ketiga H3, di mana T3-nya adalah 3 sekon. Jadi kalau digambarkan, ini ketinggian dari tugu. Ini tanah. Ketinggiannya ini 100 meter. Jadi berapa ketinggiannya kalau T-nya itu 1 sekon? Kita carilah H-aksennya. Jawab. H-aksennya itu pakai rumus rumus gerak jatuh bebas tadi apa? Setengah GT kuadrat. Jadi ini H-aksen untuk T-nya sama dengan 1 sekon. T1 setengah GT kuadrat. Jadi 1/2 kali 9,8, satunya T kuadrat. Ini dapatnya, ini 1 kuadrat kan tetap 1. Jadi ini dapatnya 4,9 meter. 4,9 meter itu diukur dari sini. 4,9 meter. Berarti ini berapa? Ini yang mau ditanya, berapa ini? Dari kan H itu ketinggian dari benda ke tanah, ya kan? Ini ke sini berapa? Inilah H1-nya sebagai H1. Ini H1. Untuk dapatkan H1 yaitu H kurang H-aksen. H tadi adalah 100 ketinggian tugu. 100 kurang 4,9. 100 ini ya. Itu dapatnya berapa? 95,1. Jadi 95,1 itu dari sini ke sini. Dari benda ini ke tanah. Nah, sekarang kita masuk ke T sama dengan T2-nya 2 sekon. Masukkanlah rumusnya, kita cari H-aksennya tadi pakai rumus gerak jatuh bebas setengah GT kuadrat. Sini T-nya adalah T2. Ini dapatnya setengah kali 9,8 kali 2 kuadrat. Ini kan coret, ini jadi 2 ya. 9,8 kali 2 itu adalah 19,6. Jadi H2-nya yang 19,6 itu dari sini ke sini. Kita buatlah ya, dari sini ke sini. Misal ke sini. Inilah H2-nya. Untuk dapatkan H2-nya dari sini itu 100 kurang 19,6. Itu 100 kurang 19,6. Itu hasilnya nanti kamu hitung adalah 80,4 meter. Berarti dari sini ke sini. Sekarang H3. H3-nya dapatnya dari, cari dulu dia H-aksennya itu setengah GT 3 kuadrat. Setengah 9,8 kali T3. T3 itu adalah 3 kuadrat. Ini nanti hasilnya 4,9. 4,9 kali 9. Itu hasilnya nanti 44,1.
Jadi H3-nya itu adalah H kurang H aksen. H aksen yang di sini ya, 100 kurang 44,1. Hasilnya adalah 55,9 meter. Jadi H3-nya kalau digambarkan sekitar di sinilah. Dari sini ke sini. Ini H3. Seperti itu dia. Oke, untuk lebih rapinya, kamu lihat ini dia. Untuk lebih rapinya. Ibu sorot aja ya. Ini gambarnya. Oke, itu dia. Sebagai latihan, ibu tantang kamu kerjakan satu soal aja. Soalnya mirip, hanya angkanya beda ya. Ini dia, sebuah bola dari sebuah tugu dengan ketinggian 120 meter. Berapakah ketinggian bola dari permukaan tanah setelah 2 sekon dan 3 sekon, di mana G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Itu aja ya. Mirip soalnya, hanya angkanya aja yang berbeda. Coba kamu kerjakan. Hasil akhirnya kamu tulis di komen ya. Tulis di komen, tulis nama dan kelas. Sekian dulu dari Ibu. Salam sehat dan salam fisika.